Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Popon Nafisa dari MTS Manarul Huda, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan zakat. Materi kelas 8 mata pelajaran fikih. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh atau tambah. Sedangkan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi atau istilah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang memenuhi syarat minimal atau nisab dalam rentang waktu 1 tahun atau yang disebut dengan haul yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut juga mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pelaksanaan zakat. Yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka. Maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dasar zakat adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, dasar zakat adalah berdasarkan peraturan pemerintah yaitu mengenai Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian selanjutnya syarat wajib dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat yaitu yang pertama orang Islam. Jadi orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat, sedangkan orang non-Islam tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka artinya bukan budak atau bukan hamba sahaya. Yang ketiga, baligh atau sudah dewasa. Kemudian yang keempat, berakal. Adapun orang yang gila atau hilang ingatan tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Kemudian selanjutnya syarat wajib zakat yaitu memiliki harta yang memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian yang terakhir syarat wajib zakat adalah bebas hutang atau tidak mempunyai hutang. Kemudian selanjutnya syarat sah zakat. Syarat sah zakat yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada waktunya. Kemudian yang ketiga ada muzaki. Muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat ada mustahik. Kalau mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya jenis-jenis zakat. Zakat terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan terkait dengan bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna,
dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan pada hari raya. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan bagi semua orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak maupun yang sudah dewasa, ataupun bayi yang lahir pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Yang termasuk zakat harta, yang pertama adalah hasil perdagangan. Kemudian yang kedua, hasil pertanian atau buah-buahan. Yang ketiga, hewan ternak. Yang keempat, barang temuan. Yang kelima, zakat profesi. Yang keenam, hasil investasi. Yang keenam, tabungan. Yang selanjutnya, zakat emas atau perak. Selanjutnya, golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya 1, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil yaitu orang yang mengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob yaitu hamba sahaya. Yang keenam, gorim. Gorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang, tetapi hutang tersebut digunakan untuk kepentingan agama Islam. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dan perjalanannya itu bukan untuk maksiat, tetapi perjalanan untuk melakukan kebaikan atau perjalanan untuk kebajikan. Untuk selanjutnya yaitu adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Orang yang tidak boleh menerima zakat diantaranya yang pertama, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Mereka tidak boleh memakan harta zakat sedikit pun. Berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Zakat adalah kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Yang kedua, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya. Tidak ada hak zakat untuk orang kaya maupun orang yang masih kuat kerja. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kafir. Ibnul Munzir menukil adanya kesepakatan ulama bahwa orang kafir tidak boleh menerima zakat. Beliau menegaskan, para ulama sepakat bahwa orang kafir zimmi tidak berhak mendapatkan zakat sedikit pun dari harta kaum muslimin selama mereka mukim. Kemudian selanjutnya orang yang tidak boleh menerima zakat adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Nah, itu ada 4 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menghilangkan sifat kikir dan sifat rakus. Kemudian yang kedua, saling tolong-menolong. Dengan zakat kita membantu, menolong, dan membina kaum duafa maupun kaum mustahik zakat. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kebencian, iri, dan dengki. Yang keempat, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa atau tazkiyatun nufs. Kemudian, menumbuhkan akhlak mulia dan murah hati. Terakhir, hikmah zakat adalah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta atau social distribution dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan zakat. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu melaksanakan zakat. Dengan zakat kita bisa menolong, dengan zakat kita bisa berbagi, dengan zakat kita bisa meringankan beban orang muslim yang kekurangan atau kaum duafa yang memang benar-benar membutuhkan. Semoga dengan pemaparan zakat ini kita dapat melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.